maju atau coklat mundur? Ini maksudnya apa sih? Coklat maju itu artinya kamu akan mempercepat waktu dan berada di masa yang akan datang dalam 24 jam lagi. Kalau gitu aku pilih coklat maju. Hai guys, kalian pilih coklat apa? Gue milih coklat mundur soalnya hidup gue lebih enak di masa lalu waktu orang tua gue masih hidup. Kalau udah milih maju ke masa depan, gak mungkin bisa balik lagi ke masa sekarang. Aku milih coklat maju soalnya aku yakin di masa depan aku bakal jadi orang sukses. Ngimpi lo, orang tua lo aja miskin, mana mungkin lo jadi orang kaya di masa depan. Kan gak ada yang tahu. Gue yang bakal jadi orang sukses. Gue orang paling kaya di masa depan. Bener banget, udah pasti Tania yang jadi orang paling kaya nanti. Secara kan orang tua dia konglomerat, bukan si Ren anak tukang beca. Ren mah paling jadi babu. Hei anak tukang beca, 12 jam lagi kita bakal ketemu di masa depan. Siap-siap lo jadi babu gue. Kenapa gitu? Bisa aja kita sama-sama sukses di masa depan. Enak aja, cuma gue orang kaya satu-satunya di masa depan. Gak usah iri lo. Kira-kira si Ren bakal jadi pengemis, pemulung, atau jangan-jangan jadi tukang beca juga? Kenapa kalian yakin banget masa depan aku bakal buruk? Bacot. Aku penasaran apa yang akan terjadi sama orang-orang sombong kayak kalian di masa depan. Halah, berisik lo Ren. Anak tukang beca gak usah banyak gaya. Nasib lo gak bakalan buntung. Ren, kamu dapat surat peringatan karena telah menghina Tania. Apa? Fitnah, aku nggak ngehina Tania, Bu. Cukup, ibu nggak mau dengar. Ibu lebih percaya anak konglomerat daripada anak tukang beca. Tapi, Bu, Diam, mulai sekarang kamu nggak boleh menggunakan fasilitas sekolah. Tania, kamu nggak bisa berlaku semena-mena kayak gini ke aku. Lah, suka-suka gue. Duit gue banyak, gue bisa beli harga diri lo. Kamu keterlaluan. Kita lihat aja di masa depan apa kamu masih bisa berlaku kayak gini. Beraninya lo nantangin gue. Gue injek-injek lo di masa depan. Hajar, Tan. Sadar diri, lo selamanya cuma anak tukang beca. Guys, siap-siap 1 menit lagi. Semoga masa depanku bagus. Aduh, saldoku kayaknya error. Udah kuduga, pembohong, kamu pembohong. Ren, kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Nak, kamu gak pergi ke sekolah? Iya, ini mau berangkat, Ma. Hati-hati, nak. Aku nggak mau bilang ke Mama kalau aku dikeluarin dari sekolah. Nanti Mama sedih. Kenapa saldoku bisa error ya? Aku mau kemana sekarang? Cu, nenek haus sekali. Nenek tidak punya uang untuk beli minum. Ini aku ada air. Makasih, Cu. Loh, kaki nenek kenapa luka? Aku cari obat dulu ya. Nenek tunggu di sini. Terima kasih, Cu. Kamu baik sekali. Cu, ini untuk kamu. Kamu pakai ya. Iya, Nek. Nek, ini obat. Loh, nenek tadi kemana? Kok tiba-tiba saldoku ke publik? Akhirnya aku bisa sekolah lagi. Oh iya, aku nggak mau dikatain pakai tas 10.003 lagi. Untung aja aku udah beli tas-tas lucu ini. Modelnya simple banget dan pastinya kece buat dibawa jalan-jalan. Dia juga ada banyak macam warna loh. Karena aku suka warna hitam, aku pakai ini aja deh. Itu kan si Ren, dia balik lagi ke sekolah ini. Hai teman-teman. Ren, kita nggak salah lihat, itu saldomu unlimited. Kan aku udah bilang kemarin. Sisi, kamu kenapa nangis? Aku dikeluarin dari sekolah karena orang tuaku bangkrut. Semua tas mahalku juga udah dijual. Oh gitu. Ya udah, mulai sekarang kita nggak mau temenan lagi sama lo sih. Lo udah miskin. Teman macam apa kalian? Jadi giliran gue susah, kalian kayak gini ke gue. Loh, dulu juga lo bersikap kayak gini ke si Ren. Bener banget. Kenapa kita nggak boleh lakuin hal yang sama ke lo? Gue nyesel udah sombong. Sabar ya Sisi. Ren, lo mau kan temenan sama kita? Iya Ren, aku nyesal selama ini bully kamu. Ternyata kamu kaya. Maaf, aku nggak butuh teman palsu kayak kalian. Loh, kok ilmuku nggak muncul ya? Kalah sebelum bertanding dia. Aduh, gimana cara aktifin ilmuku? Ren, kalau begini kamu sudah kalah. Kamu dikeluarkan dari sekolah ini karena tidak punya ilmu. Saya ada ilmu, Pak. Rasain lo Ren, culun. Pak, kasih saya waktu sampai nanti malam buat tunjukin ilmu saya. Oke, saya beri kesempatan terakhir. Ren, Marco? aku tahu kenapa ilmu kamu nggak muncul. Hah? Kenapa? Kamu harus menyebut mantra untuk mengaktifkan ilmu kamu. Mantra? Tapi apa mantranya? Semua mantranya ada di buku ini. Kamu baca aja, Ren. Kamu dapat buku ini dari mana? Dulu kakekku mengambil buku itu dari Goa Sakti. Wah, gitu. Oh iya, mantra nomor 3 tidak boleh kamu ucap sembarangan karena ilmunya sangat berbahaya. Hah? Susah banget mantra-mantranya. Ren, apakah ilmu kamu sudah muncul? Udah dong, Pak. Ilmu nomor 1 apa ya? Aku coba pakai deh. Obliviate. Ah, kepala saya.
Pak Guru, Bapak Tolong. nggak apa-apa kan? Loh, kamu siapa? Saya ada di mana? Kok saya... Jadi ilmu yang tadi aku pakai ilmu penghilang ingatan. Sekarang aku pengen coba ilmu nomor 2. Tapi di sini ditulis kamu perlu memikirkan kenangan bahagia untuk mengaktifkan ilmu ini. Kenangan bahagia aku waktu ngerayain ulang tahun bareng mama papa pas aku masih kecil. Hei culun, ngapain sendirian di sini? Pasrah ya nggak punya ilmu. Expecto patronum. Kamu kenapa nangis? Hah? Red, kamu apain anak sampai nangis kejam gitu? Jadi mantra ilmu nomor 2 itu penghisap kebahagiaan seseorang. Sisa nomor 3, ini kan yang katanya paling bahaya. Heh culun, lo apain sih si anak? Dia nggak bisa berhenti nangis sampai sekarang. Lo harus dikasih pelajaran. Gue jadi nggak ada teman buat nyingkirin lo. Kampret. Dia nangis karena kena ilmuku. Si sok paling punya ilmu. Ibu lo aja cuma jualan es batu. Paling ilmu lo cuma bikin es batu jadi air. Jangan bawa-bawa ibuku deh, aku nggak suka. Berisik, rasain nih ilmu gue. Loh, kok ilmu Ada gue Kedafa. Pilih jagung pintar atau jagung kekuatan? Jagung pintar aja deh biar dapat banyak teman di sekolah. Ma, aku pergi ke sekolah dulu ya. Red, udah kamu berhenti sekolah aja. Buang-buang uang doang tau nggak? Kamu kan tetap bodoh. Aku tetap pengen sekolah, Mama Ma. nggak akan bayar uang sekolahmu. Itu si bodoh udah dateng. Iya, dia tuh bukan cuma bodoh aja, tapi jelek banget, buruk rupa gitu mukanya. Kalian kenapa sih? Ranking terakhir di sekolah ini nggak usah nyaut deh. Langsung di ulti. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita ada ulangan biologi ya. Hah? Ulangan mendadak, Bu? Iya, apa perlu ibu kasih waktu kalian buat belajar? Gak usah bu, palingan yang dapat nilai jelek si Ren, dia kan bodoh. Apaan sih? Aku udah belajar kok. Belajar nggak belajar, kamu tetap nggak punya otak, cuy. Heh, sudah, jangan bully teman kalian. Oke anak-anak, waktu sisa 2 menit ya. Bagi yang sudah selesai bisa kumpulkan ulangannya ke depan. Ibu, saya sudah selesai. Merem mata doang udah beres. Gampang ini mah. Gue pasti dapat cepet. Secara gue kan pinter, gak kayak si Ren, dodol. Iya, si Ren kayaknya pas lagi pembagian otak kelupaan dikasih deh. Makanya pas lahir nggak punya otak dia. Terus aja bully aku. Kita lihat aja siapa yang nilainya paling tinggi. Widih, bacot si dodol. Ren, ada kabar baik. Nilaimu tertinggi di kelas ini. Wah, gak nyangka aku. Bagus Ren, kamu ada peningkatan. Terus belajar ya. Iya, Bu. Bu, si Ren nyontek. Tadi dia buka HP pas ulangan. Apa benar Ren kamu nyontek? Enggak, Bu. Dia fitnah. Hei dodol, gimana kalau kita lomba ulangan mat? Yang kalah harus keluar dari sekolah ini. Oke, siapa takut? Sok berani banget si culun itu. Udah jelas dia pasti kalah. Si Cherry kan juara 1 bertahan di sekolah kita. Baik, Cherry, Ren, ini soal ulangan kalian. Ibu kasih waktu kalian 50 menit ya. Selamat mengerjakan. Oke, Bu. Hei dodol, inget ya perjanjian kita. Siap-siap lo keluar dari sekolah ini. Kita lihat aja nanti. Aku lebih penasaran sama suara hati. Nak, kamu lihat papa gak? Udah 5 hari gak pulang. Papa kamu sedang selingkuh di hotel. Ma, itu suara apa? Hah? Gak ada suara apa-apa nak? Papa kayaknya lagi selingkuh di hotel. Apa? Ayo kita kesana. Astaga, gila ya kalian. Gak tau malu. Wina, kamu tega banget sih. Cepat keluar dari restoran ini karena akan terjadi kebakaran. Teman-teman, kita harus keluar dari restoran ini karena bentar lagi bakal kebakaran. Apa sih, Ren? Ini kan acara Sweet Seventeen-ku. Jangan percaya. Sok-sok mau jadi peramal. Rusuh aja kamu. Aku percaya, aku ikut keluar. Kebakaran. Ren, makasih udah nyelamatin nyawaku. Cepat pergi ke Jalan Danau 5. Mamamu kecelakaan di sana. Kok nggak ada siapa-siapa? Jangan-jangan suara yang aku denger itu? Jadi selama ini papa bohong. Private aja deh biar pada penasaran. Si Ren di private pasti gajinya kecil. Ih, sotoy banget. Udah gak usah ditemenin. Guys, liburan bareng yuk. Ikut dong. Halah, kamu pasti nggak mampu. Kamu kan paling miskin. Katanya yang gajinya paling besar bakal jadi ketua OSIS. Iya, orangnya itu pasti Lili. Aku yakin gaji dia pasti lebih kecil. Aku yakin aku yang bakal jadi ketua OSIS. Fix Lili jadi ketua OSIS, gaji papanya 2M dong. Hah, segitu doang. Dikit banget. Si miskin udah mulai banyak gaya. Kamu bilang gaji ayahku dikit. Iya. Kenapa? Gak seneng? Aku bisa beli harga dirimu, dasar miskin. Pak, aku dihina sama Lili.
Apa? Berani banget dia. Papanya Lily kan anak buah papa. Papa akan pecat dia. Publik aja gaji papa, sayang. Oke, Pa. Hei miskin, masih berani kamu datang ke sekolah? Kamu lihat nih. Papa akan pecat dia. Publik aja gaji papa, sayang. Oke, Pa. Nih, Hah? 50 triliun? lihat kan? Tutup mulutmu. Ren, gaji ayahmu kan uang haram. Gak usah bangga deh. Maksud kalian? Iya, kata Lily ayahmu penculik dan jual ginjal orang. Ih, udah jangan deket-deket Ren. Ih, takut. Dia bohong. Lily, berani-beraninya kamu fitnah aku. Ayahmu bentar lagi dipecat. Kamu yang bakal jadi miskin. Kurang ajar kamu, Ren. Lihat aja, aku aduin ke ayahku. Aduin aja. Hei anak kurang ajar, kamu berani ya gangguin anak saya Lily? Dia duluan kok yang hina-hina saya. Bentar lagi papa saya bakal pecat Om. Kamu pikir papa kamu siapa? Bocil, tutup mulut kamu. Kamu butuh uang. Nih. Hei, berani-beraninya kamu bentak Ren. Hah? Bos ngapain di sini? Ren itu anak saya dan kamu